Timnas Indonesia dan Patrick Kluivert dalam waktu dekat ini akan kembali bertarung menghadapi Timnas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Seperti yang kita ketahui, bahwa laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta 25 Maret 2025. Tentunya hal tersebut menjadi hal yang paling menegangkan bagi pendukung Timnas Merah Putih. Selain diwajibkan untuk meraih kemenangan, Timnas Indonesia juga memiliki misi khusus atas perlakuan atau keputusan-keputusan krusial saat Timnas Indonesia bertandang ke markas Bahrain beberapa bulan yang lalu. Memang secara head to head Timnas Bahrain saat ini tercatat lebih unggul dibanding Timnas Indonesia. Terbukti dari 5 pertemuan terakhir, Timnas Bahrain mampu meraih 3 kali kemenangan, sedangkan Timnas Indonesia hanya mampu meraih 1 kali dan sisanya harus puas berakhir hasil imbang. Kemudian jika kita melihat dari ranking FIFA, Timnas Bahrain juga terpantau jauh lebih mendominasi. Tercatat hingga sampai saat ini, Timnas Bahrain berada di peringkat 81 dunia, sedangkan Timnas Indonesia saat ini masih terlihat bertengger di peringkat 131 dunia. Namun walaupun begitu, hal tersebut tentunya juga tak bisa dijadikan patokan. Dengan ambisi yang besar dan main di hadapan pendukung sendiri, Timnas Indonesia pun kini siap tampil habis-habisan dan akan diperkirakan siap memberikan ancaman serius bagi Timnas Bahrain di Gelora Bung Karno mendatang. Sekedar informasi, saat menghadapi Timnas Bahrain mendatang, Patrick Kluivert sepertinya akan melakukan evaluasi besar-besaran di dalam komposisi pemain. Bahkan, sesi latihan Timnas Indonesia pun resmi dilakukan secara tertutup. Terlihat Stadion Madia Jakarta yang digunakan untuk latihan telah dijaga ketat dan juga telah ditutupi oleh dengan kain hitam. Tentunya hal ini dirasa sangatlah baik bagi tim nasional Indonesia, mengingat laga kontra Timnas Bahrain mendatang merupakan laga hidup mati dan juga merupakan laga penentu terbuka atau tertutupnya peluang Timnas Indonesia ke Piala Dunia. Lantas seperti apakah gambaran strategi yang akan digunakan Patrick Kluivert dalam misi balas dendam tersebut? Berikut ini merupakan formasi paling ideal yang berpotensi digunakan Patrick Kluivert untuk menantang Timnas Bahrain di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Oke, yang pertama di sektor penjaga gawang. Sepertinya kali ini gawang Timnas Indonesia akan dikawal oleh Emil Audero. Ya, seperti yang kita ketahui, Emil Audero merupakan salah satu kiper terbaik dan memiliki segudang pengalaman tinggi di Eropa. Bayangkan, klub-klub raksasa seperti Juventus, Venezia, dan Palermo di Italia tercatat juga pernah mengandalkan jasanya untuk mengamankan dan mengawal mister gawang mereka. Bahkan, tendangan pemain bintang sekelas Cristiano Ronaldo pun juga pernah digagalkannya ketika ia membela salah satu klub di Serie A Italia kemarin. Memang saat ini Emil Audero merupakan pemain baru dan juga belum memiliki pengalaman bersama timnas Garuda. Namun berhubung menurunnya penampilan Martin Paes di level klub maupun level timnas saat ini, sehingga membuat nama Emil Audero semakin dilirik dan diyakini akan diturunkan sebagai starter di mister gawang dalam laga kontra Timnas Bahrain pada tanggal 25 Maret 2025 mendatang. Kemudian selanjutnya di sektor bek tengah sejajar, sepertinya Patrick Kluivert akan menduetkan 3 bintang muda seperti Jay Izzes, Justin Hubner, dan Rizky Ridho. Seperti yang kita ketahui, bahwa Jay Izzes saat ini telah menjadi pemain yang tak tergantikan di dalam menjaga tembok pertahanan bagi Timnas Indonesia. Bagaimana tidak? Pengalaman luas dan ketenangannya di atas lapangan telah membuat Jay Izzes diyakini siap untuk menghadapi tekanan-tekanan tinggi dalam pertandingan mendatang. Kemudian selain itu, jiwa kepemimpinan dan kemampuannya dalam membangun serangan sangatlah diyakini mampu untuk mengimbangi tekanan-tekanan dari Timnas Bahrain yang diperkirakan akan menerapkan permainan keras saat menghadapi Timnas Indonesia di Gelora Bung Karno mendatang. Kemudian selain itu, khususnya Justin Hubner, pastinya kita semua sepakat, selain sudah menyelesaikan hukuman akumulasi kartu kuning yang didapat sebelumnya, jiwa kepremanannya juga sangatlah dibutuhkan untuk mematahkan serangan-serangan keras yang akan diluncurkan Timnas Bahrain mendatang. Kemudian di sisi lain, Rizky Ridho juga dipastikan akan mendapatkan tempat. Selain cederanya Mads Hilger saat menghadapi Timnas Australia kemarin, Rizky Ridho juga dinilai memiliki chemistry yang baik ketika berduet dengan Jay Izzes dalam memperkokoh lini pertahanan Timnas Indonesia. Kemudian selanjutnya di opsi kanan dan kiri akan tetap diisi oleh Virdong dan Kevin Dijk.
Seperti yang kita ketahui, Verdong saat ini telah menjadi sosok penting di dalam skuad timnas Indonesia. Bagaimana tidak, perjuangan yang tak pernah lelah saat di atas lapangan telah menjadikannya sebagai sosok pemain yang sangat diwaspadai oleh semua lawan. Bahkan, Kelvin Verdong saat ini terpantau telah menjadi salah satu pemain yang paling sulit dilewati dan juga selalu menjadi mimpi buruk bagi semua lawan yang akan berhadapan langsung dengan dirinya. Kemudian di sektor kanan yang dihuni oleh Kevin Dick, tentunya kita semua sudah tahu pengalaman hebat ketika membela FC Copenhagen di Eropa telah menjadikannya sebagai pemain yang selalu diandalkan di sektor kanan bagi timnas merah putih. Bahkan Kevin Dick tidak hanya kuat dalam bertahan, tetapi ia juga terpantau seringkali meluncur ke depan untuk memberikan tekanan-tekanan ke jantung pertahanan dari tim lawan. Kemudian selanjutnya di sektor tengah akan diisi oleh Joy Pelupesi dan Tom Haye. Seperti yang kita ketahui, sejauh ini lini tengah timnas Indonesia selalu menjadi perdebatan di kalangan fans timnas Indonesia. Nah, dengan hadirnya pemain matang seperti Joy Pelupesi, tentunya diyakini bisa memberikan sebuah jawaban sekaligus akan bekerja sama dengan Tom Haye untuk menjadi motor serangan dalam mengatur tempo permainan di lini tengah bagi timnas Indonesia. Bahkan, pengalaman luas saat membela klub-klub elit Eropa diyakini akan menjadi modal berharga bagi dirinya untuk memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia yang akan menghadapi permainan keras dari timnas Bahrain. Kemudian selanjutnya di opsi gelandang serang sepertinya akan dihuni oleh Ragnar Oratmangun dan Eliano Ranger. Seperti yang kita ketahui, saat menghadapi timnas Bahrain, Ragnar Oratmangun yang sebelumnya juga menjalani hukuman akumulasi kartu secara resmi sudah bisa dimainkan dan bisa diandalkan bagi lini depan timnas Indonesia. Tentunya dengan hal tersebut akan menjadi kabar baik bagi sang pelatih yaitu Patrick Kluivert. Pasalnya, selain memiliki kecepatan yang luar biasa, Ragnar Oratmangun juga terpantau selalu memberikan kontribusi yang baik bagi lini depan timnas Indonesia. Kemudian selain itu khususnya Eliano Ranger sepertinya kali ini akan menjadi pilihan utama. Selain telah bermain baik saat kontra timnas Australia kemarin, Eliano Ranger juga terpantau lebih menjanjikan setelah menurunnya penampilan dua pemain utama seperti Rafael Strijk dan Marcelino Ferdinand. Kemudian selanjutnya di opsi depan sepertinya akan menjadi milik oleh Romani. Seperti yang kita ketahui, saat ini Ole Romani telah menjelma menjadi pemain penting bagi timnas Indonesia. Bagaimana tidak, penampilan apiknya saat melawan timnas Australia kemarin telah membuktikan bahwa dirinya memanglah merupakan aset baru bagi tim nasional Indonesia. Bahkan, gol semata wayang yang telah diciptakannya ke gawang timnas Australia kemarin diyakini akan menjadi modal berharga bagi dirinya untuk menjalani pertandingan kedua menghadapi timnas Bahrain di Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Kemudian selain itu dengan kualitas individunya yang sangat baik, juga diyakini akan mampu memberikan ancaman serius demi untuk mengobrak-abrik pertahanan timnas Bahrain untuk menciptakan gol kemenangan di hadapan para pendukung timnas Merah Putih di Gelora Bung Karno.